Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, hari ini kita pertemuan kedua dalam pembelajaran PPKN. Masih dalam pembelajaran daring. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengarkan penjelasan materi PPKN pertemuan kedua. Anak-anak, untuk materi pertemuan kita yang kedua hari ini tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menelaah proses pembentukan PPKI. 2. Menganalisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, setelah pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan hari ini kita pertemuan kedua membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, coba jawab pertanyaan saya. Mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara? Ya, jawabnya adalah bahwa dasar negara digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara setiap negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negaranya. Oleh karena itu, dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu hal yang amat penting. Nah, lalu apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Dasar negara diibaratkan sebagai pondasi negara. Jika suatu negara tidak memiliki pondasi atau dasar negara, maka negara tersebut dipastikan akan mudah runtuh oleh suatu goncangan-goncangan atau pergolakan-pergolakan yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga akan mudah untuk dihancurkan oleh negara lain, bahkan dari dalam negeri sendiri. Selain itu, jika negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas yang hendak dicapai, sehingga akan mudah terombang-ambing dalam menghadapi bermacam-macam persoalan rakyat, sehingga rakyat akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki suatu hukum nasional. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan PPKI. Nah, dengarkan penjelasan saya ya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Nah, anak-anak, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu
Zumbi Linkai. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut, tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI awalnya adalah 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air tanggal 14 Agustus 1945, setelah adanya usulan dari golongan muda yaitu antara lain Adam Malik, Sukarni, Sultan Syahrir, Wikana, Khairus Saleh, beliau menghendaki kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat-cepatnya. Golongan muda berbeda dengan golongan tua yang berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisasi. Namun, golongan tua menghendaki bahwa kemerdekaan harus diketahui oleh Jepang karena sebelumnya Jepang telah menjanjikan kemerdekaannya. Namun akhirnya Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Sehingga kemerdekaan Indonesia bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang yang semuanya dari orang Indonesia sendiri, sehingga seluruh anggota PPKI menjadi 27 orang yang semuanya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertamanya dan menghasilkan keputusan yang pertama menetapkan UUD 1945, 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UUD 1945 di mana dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, itulah penjelasan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila disahkan sebagai dasar negara itu bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kejelasan materi kalian hari ini, saya beri tugas
Tugas yang pertama, sebutkan anggota PPKI. Yang kedua, sebutkan hasil keputusan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian, kemudian foto, kirim ke WA saya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.